Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Siang. buat kita semua. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah hadir, yang bisa mengikuti live streaming Zoom dengan mata kuliah PBO ini. Ya. Jadi hari ini adalah hari perkenalan aja tentang perkuliahan PBO itu sendiri. Saya share dulu. Ya, ini dia materinya. Bentar. Bisa lihat ya PowerPoint saya? Bisa tampil? Kelihatan PowerPoint saya? Bisa. Oke, saya next ya. Jadi hari ini adalah hari pertama, yaitu perkenalan dan silabus dari mata kuliah PBO. Outline-nya hanya ada 4. Pertama ada perkenalan. Yang poin keduanya adalah aturan perkuliahan, online-nya bagaimana. Kemudian ada penilaian atau bobot nilai presentasi dari mulai tugas individu, tugas kelompok, sampai dengan tugas akhir. Atau ada namanya UAS ya. Kemudian ada silabus pemrograman PBO itu sendiri. Jadi pengenalan tentang PBO secara singkatnya aja. Kita mulai dari poin pertama, yaitu perkenalan. Ya, perkenalan di sini adalah perkenalan tentang saya ya, pribadi dosen. Ya, perkenalkan, nama saya itu adalah Robi Setiawan. Kalian bisa panggil saya dengan Pak Obi ya, yang saya kasih warna biru ini ya. Oke. Kemudian kalian bisa menghubungi saya lewat WA ataupun lewat Telegram ya. Kalau WA itu ini nomornya. Kemudian kalau Telegram dengan ID Robi_Setiawan. Kemudian ini adalah alamat email saya. Ada pertanyaan mengenai slide yang ini? Nggak ada. Oke, saya next aja berarti. Kemudian ini adalah experience saya dimulai dari 2004 sampai dengan 2017 sekarang. Ya, ini secara garis besar aja ya. Mulai dari 2004 sampai dengan 2008 saya di sini adalah mahasiswa S1 ya. Mulai kuliah tuh 2004 sampai dengan tamat 2008. Saya sekolahnya sebagai mahasiswa itu di Vkom Dinamika Bangsa Jambi, alumni jatuhnya ya. Kemudian sambil kuliah ya, saya juga kerja ya. Kerjaannya job desk saya adalah animator. Ini waktu itu saya sambil bantu teman. Ini perusahaan teman saya. Bentuknya adalah CV. CV ini adalah namanya CV Torion Kreatif. Masih ada sampai sekarang, masih eksis. Malah dia udah melebar ya. Kemudian saya tamat di sini wisuda ya. Wisuda. Nah, gitulah jelek ya tulisannya, pakai mouse. Di sini saya langsung kerja di posisi Deputy IT Manager. Job desk-nya adalah saya sebagai database administrator. Kemudian saya juga adalah programming ya. Di sini saya cuman kerja sebanyak 3 tahun aja. Di sini juga tahun 2010 saya menikah ya. Jadi waktu saya kerja ini perusahaannya adalah PT Sinar Sentosa Primatama ya. Bergerak di bidang otomotif. Di sini saya waktu itu sering Jambi Jakarta ya. Karena saya menikah, saya sering kasihan ninggalin istri di rumah ya. Saya nggak tega. Akhirnya saya berhenti. Saya pindah lagi cari kerja yang di domisili Jambi. Yaitu saya masuk di PT Armada Prima Nusantara. Itu bergerak di perusahaan perkapalan, kapal tongkang, ya, kapal takbut. Nah itu di sini saya cuman handle namanya IT programming. Kemudian saya pindah lagi kerjaan, saya stop. Saya di sini dari 2013 sampai 2017 saya sebagai marketing manager. Posisi ini sebenarnya nggak aneh ya, karena orang tua saya yang punya perusahaan ini. Ini perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi perumahan atau developer bahasanya. Proyek yang sudah saya garap itu ada Citra Raya, kemudian ada Medina Residence, kemudian yang di Palmerah juga ada namanya Merah Delima kalau nggak salah nama perumahannya. Kemudian di sini saya lanjut ya. Di sini ada saya sisipkan dari antara rentang waktu di sini marketing manager sampai dosen. Itu saya kuliah lagi S2. S2-nya di Stikom lagi. MSI ya gelarnya sampai sekarang. Nah, di sini saya tamat 2017 sampai sekarang menjadi dosen. Jadi
saya menjadi dosen di Universitas Dinamika Bangsa itu baru 3 tahun ya, termasuk baru. Yang sebelumnya saya lihat dosen-dosen sudah sampai, yang senior tuh udah sampai puluhan tahun ya, sampai 8 tahun ke atas banyak ya. Ada pertanyaan dulu mengenai experience saya? Silakan. Saya lihat dulu, lanjut ya. Sudah masuk 21 orang ya, udah lumayan ya. Terima kasih. Oke, saya lanjut dulu slide-nya. Mungkin bingung ya, nanya apa. Saya share lagi. Oke, kita lanjut. Kemudian next itu interest area saya atau bidang ketertarikan saya itu di mana aja. Saya suka namanya nge-code ya, coding. Memang basic saya coding. Kemudian saya suka desain karakter, desain grafis, desain rancang bangun, desain apa lagi ya, sesuatu yang berbau desain ya, desain interior, saya suka juga tuh. Kemudian saya juga tertarik di bidang entrepreneurship atau ilmu kewirausahaan. Saya suka gaming juga di sini, game. Kemudian saya juga suka hewan piaraan, tapi ikan ya jenisnya. Ikan yang saya pelihara jenis guppy, ikan guppy. Nah, ini adalah interest area saya. Mengenal saya dulunya ya, dulu saya kayak gini lah ya. Kemudian ada subjek atau mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa. Pertama ada struktur data. Ini di semester 2 ya. Saya dapat program studi S1 dan program studi TI dan SI untuk struktur data. Kemudian PBO hanya TI, kemudian IT Entrepreneur hanya SI, itu di semester 6 ya. Kemudian ada multimedia, ini SI dan TI. Nah, saya juga mengajarkan multimedia di sini. Ada pertanyaan? Itu slide tentang poin 1 ya, perkenalan saya. Lanjut ya. Kemudian saya share lagi. Next ya. Poin kedua adalah aturan perkuliahan online itu sendiri ya. Poinnya apa? Ya ini ada yang offline dan online. Kalau offline ya biasa lah ya, tatap muka, pertama menggunakan anemometer, maksimal telat 15 menit, berpakaian sopan, tidak pakai sendal ya, sopan di sini. Kemudian ada handphone handphone tolong di silent, kehadiran di bawah 70% tidak bisa ikut UAS. Ini yang sebelum pandemi ya, yang masih kuliah offline. Yang online-nya, yang daring seperti ini, pertama mahasiswa wajib menggunakan laptop atau PC atau smartphone. Pilih saja salah satunya. Bagusnya sih dua-duanya, yaitu laptop atau smartphone, PC atau smartphone, terserah ya. Ya kalau misalnya nggak bisa, silakan pakai smartphone. Nanti saya ajarkan bagaimana melakukan compiler online, running, coding lewat website ya, menggunakan smartphone. Kemudian aplikasi yang saya gunakan dalam pembelajaran online yaitu ada Edmodo dan Zoom. Edmodo yang adalah mandatory, kemudian yang sekunderinya adalah Zoom. Ini alternatif, mungkin nggak tiap minggu saya akan adakan Zoom. Karena ini adalah minggu pertama, mungkin alangkah baiknya saya menggunakan Zoom. Tujuannya agar ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen, ada engagement lah di sana ya. Kemudian ada waktu absensi itu maksimal adalah 7 hari dari saat pos. Lewat dari 7 hari, maka absensinya akan di-log secara otomatis dengan program Edmodo. Jadi kalian punya waktu paling lama adalah 7 hari dari saat pos. Pos di Edmodo ya. Kemudian mahasiswa yang setiap kali mengikuti Zoom, ya ini ya, mendapatkan minimal nilai C+, artinya dia bukan cuma-cuma ya, tapi dia tetap harus diwajibkan mengumpulkan tugas individu, mengumpulkan tugas kelompok, kemudian mengerjakan kuis, meet dan dan UAS. Jadi walaupun nilainya rendah, tapi dia hadir dan selalu mengikuti Zoom di pertemuan yang saya post, misalnya di minggu ketiga atau kelima saya akan umumkan kita akan nge-Zoom, hadir terus, maka itu C+ pasti di tangan. Kemudian juga ini sama ya, kehadiran di bawah 70%, maka tidak bisa ikut UAS. Ya. Jelas dulu masalah rules atau peraturan. Ada yang perlu ditanyakan di sini? Silakan.
Silakan yang bertanya. Biasanya Rusli ada yang kurang jelas mahasiswanya. Silakan. Udah join 24 orang ya. Terima kasih. Ada yang bertanya, saya tunggu ya. Saya tunggu 5 menit lah. Karena ini sebenarnya bukan langsung masuk materi perkuliahan, hanya perkenalan. Ada Surya, ada Robi. Ada Robi di sini ya, sama-sama Robi. Kemudian ada Dandi, ada Tri, ada Sri Setia, Ahmad Jauhari, Denov ya, Denov Farel. Kemudian ada Yuda, ada Ahmad, Rabbani, ada Dila, ada Faldi, ada Jeki, Gifari, Fajar, Nurul, Afrilia, Rani, Salma, Novia, Setri, kemudian Sylvia, Teddy, Trian, dan Gibran. Ya, silakan. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Untuk teman kalian yang tidak bisa mengikuti Zoom ini, saya record ini ya. Jadi nanti di akhir pertemuan, saya akan upload dalam bentuk link YouTube. Jadi silakan ditonton lagi. Silakan, masalah rules. Pak, tata tertib rules-nya gimana Pak ya? Boleh nggak ngerokok? Kira-kira boleh nggak ngerokok? Nggak boleh ya. Kalau mau ngerokok ya dimatikan aja videonya. Ada nggak ngerokok? Ada, pernah mahasiswa yang ngerokok, tapi bukan sama saya, dosen yang lain yang lapor ya. Wah gila Pak, dosennya sambil saya ngajar sambil merokok dianya. Itu nggak boleh ngerokok ya. Kalau ngerokok tolong di nonaktifkan aja videonya. Jadi nggak, karena yang kita lakukan sekarang ini semuanya direkam dalam bentuk digital. Ini juga akan ditonton sama pihak kampus. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada ya? Oke, saya next dulu kalau gitu. Saya balik lagi to slide. Ya, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Saya Marabani Kusairi. Oh iya, oke, silakan. Pak Marabani Kusairi. Silakan. Untuk gimana Pak ya? Kurang jelas saya. Tolong diulangi pertanyaan putus-putus. Untuk rules nilainya gimana Pak ya? Oh ya, nanti di slide berikutnya. Jadi ini tentang rules peraturan apa nih? Orang lagi Zoom tot. Kemudian ini adalah, untuk rules penilaian nanti bobot penilaiannya. Ini baru rules dari perkuliahan itu sendiri, tata tertibnya bagaimana. Yang lain? Ada slide-nya ya, slide khusus yang membahas tentang bobot nilai. Oke, kita lanjut dulu mungkin yang next aja dulu ya. Poin ketiganya adalah tentang penilaian. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Perhatikan baik-baik, ini adalah bobot presentasi 100% kalian ya. Saya pecah-pecah menjadi 5 bagian. Ada tugas individu 30%. Disuruh biasanya yang sudah saya lakukan, mahasiswa sebelumnya, saya suruh membuat makalah dalam bentuk soft copy, bukan hard ya. Jadi ini bisa bentuknya Microsoft Word ataupun PPT ataupun PDF bebas ya. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini, putus ya. Nah, tugas kelompok ini bobotnya adalah apa ini? Bentar ya, bentar. Nah, tugas kelompok ini bobotnya adalah 20%. Sifatnya presentasi. Pak, bagaimana presentasi? Sedangkan kita di rumah masing-masing. Atau PSBB ya, menjaga jarak antara kita sama orang lain. Caranya yang sudah-sudah, mereka merekam diri. Misalnya saya buat kelompok, satu kelompok itu ada 5 orang. Jadi masing-masing per orangnya itu merekam diri sendiri di rumah. Kemudian ada satu orang yang mengcombine semua video, dilengkapin menjadi satu. Kemudian saya suruh diupload lewat YouTube,
kemudian di-post, di-share linknya, masukkan ke dalam Edmodo. Yang sudah terjadi seperti itu. Untuk presentasi, apakah selalu melihat wajahnya, Pak? Atau misalnya dengan slide di rekaman recording di screen laptop, bisa nggak? Jawabannya boleh. Cuman alangkah baiknya kalau disertai dengan muka kalian. Kenapa seperti itu? Alasannya agar tidak ada joki. Ya. Saya kan nggak tahu nih semua mahasiswa yang dalam bentuk online ini bagaimana ya. Suaranya bagaimana, mukanya gimana. Takutnya ada joki ya. Joki orang sama suaranya itu beda ya. Nitip-nitip ada mahasiswa nitip kayak gitu. Tolong dong katanya. Aku nggak bisa. Dari 5 orang tadi mungkin yang nggak bisa 1 orang. Terus dihandle sama temannya tuh. Yang nggak bisa tadi tuh. Pakai suaranya dia, tapi nama yang nggak bisa ikut tadi. Kemudian kuis. Kuis adalah 20%. Sifatnya open book. Open book ini semuanya ya. Kuis, mid test, kemudian UAS, sifatnya adalah open book. Terus dilakukan di dalam Edmodo. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Waktu saya 10 menit lagi habis ini. Silakan. Mau nanya penilaian? Silakan. Lanjut, Pak. Lanjut ya, oke. Lihat dulu. 10 menit lagi habis. Ya. Kemudian silabus mata kuliah yang akan saya ajar. Materinya apa aja? Pertama, minggu depan saya akan refreshing sisap, yaitu bentuk sintak, variabel, dan tipe data. Tujuan untuk materi ini adalah merefreshing ingatan kita di semester 1, algoritma pemrograman, kemudian semester 2 ada struktur data. Takutnya mahasiswa lupa atau kebanyakan libur, jadi saya perlu di materi refreshing lagi, kembali ya. Ada tipe data itu apa? Ada integer, ada string. Tujuannya bukan mengajarkan, tapi merefreshing ulang ya. Karena kalau untuk mengajarkan itu lebih pada semester 1, semester 2 kemarin. Ini lebih tepatnya mengulas kembali. Kemudian saya akan mengajarkan konsep umum PBO itu sendiri. Ya. Kemudian minggu berikutnya itu saya akan mengajarkan struktur kelas, yaitu ada 3. Ini saya pecah nih, jadi 3 minggu ya. Pertama ada member variable, constructor, kemudian ada metode. Istilah yang seperti ini saya bahas di perkuliahan, bukan bahas di sini. Di sini saya mengasih lihat apa aja istilah yang akan kita bahas di perkuliahan. Kemudian objek, bagaimana cara mendeklarasikan objek. Ya, kemudian 5 ada metode. Metode itu ada return, parameter, method override, dan method overload. Nah, ini biasanya opsional ya. Bisa saya ajarkan override dan overload kalau misalnya pertemuan itu bisa terkejar ya. Tapi biasanya tiap tahun, alhamdulillah ini saya ajarkan juga tetap terkejar ya. Kemudian ada sifat pewarisan. Dan terakhir adalah polimorfis kelas itu sendiri. Ya, silakan Tri Murni. Ada yang mau bertanya? Saya stop dulu. Tri Murni, silakan. Enggak, Pak, maaf. Oh ya, oke, kemencet ya. Saya mulai lagi ya. Kemudian goal apa yang akan dicapai jika kita sudah mampu mempelajari PBO. Jadi pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempelajari teknik pemrograman yang berorientasi pada objek meliputi kelas dan objek itu sendiri. Terakhir adalah metode, bisa mengetahui apa itu metode, pewarisan sifat, sehingga polimorfis untuk memecahkan beberapa masalah dengan program aplikasi yang dibuat dengan bahasa Java atau Visual Studio ya. Zaman dulu memang kita belajar program PBO nih dengan menggunakan Java, tapi kurikulum sekarang kita menggunakan Visual Studio yaitu C# ya. Jelas? Ada pertanyaan? Penutup, menjadi bisa karena terbiasa, tidak bisa karena tidak biasa. Jadi kenapa saya buat kata-kata penutup seperti ini? Karena nggak semua mahasiswa itu suka yang namanya coding. Di Universitas Pendidikan BK Bangsa itu kan ada banyak jurusan ya. Ada kuliah multimedia, ada kuliah jaringan, ada kuliah robot. Nah, jadi ada beberapa mahasiswa itu berat dalam mempelajari apa itu coding ya. Karena mungkin belum terbiasa, tapi kalau dihadapi setiap hari menjadi bisa. Itu aja sih kata-katanya. Thank you. Ada pertanyaan? Silakan. Waktu saya nggak banyak ini karena Zoom saya nggak saya update dalam bentuk profesional. Karena hari ini adalah hari kita tentang perkenalan, silakan kepada seluruh mahasiswa diaktifkan semua videonya. Saya mau lihat. Mungkin waktu saya sekitar 5 menit. Silakan aktifkan semua.
Ya, terima kasih. Silakan, saya akan lakukan screenshot ya. Screenshot video untuk dokumentasi digital di Edmodo. Jadi yang online sudah 23 ya. Ya, terima kasih. Tinggal ada Ahmad Rabani, ada Jeki, mana Jeki, Nurul, Afrilia. Silakan. Saya pengen lihat dulu ya mahasiswanya. Ya. Udah, Pak. Udah, oke. Silakan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Domisili saya di mana? Domisili saya, sorry. Itu di Jambi, tempat tinggal saya depan asrama haji. Ya. Ada tetangga saya di sini yang sama tinggalnya depan asrama haji. Mana tahu anak tetangga saya kan? Nggak ada ya. Oke, saya coba random dulu ngobrol ya. Saya mau ke yang cewek dulu lah. Ada Salma. Salma Novia. Silakan direspon, Salma. Ya, Pak. Iya, kamu lagi di mana sekarang, Salma? Di rumah, Pak. Nah, iya. Tinggal rumahnya di mana? Di Jambi atau? Di Jambi. Oh iya, di Jambi ya. Berarti aman sinyal ya, nggak masalah ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Salma. Berikutnya saya coba ngobrol sama Yuda. Silakan Yuda direspon. Ya, Pak. Yuda, kamu suka nggak sama coding? Suka, Pak. Suka. Suka apa? Suka Tapi pusing? nggak ada. Suka pusing. Kalau ngerti enak, Pak. Oh iya iya iya. Oke, terima kasih Yuda. Saya next lagi, mungkin random aja ya. Nih, sama-sama Robi nih. Halo Robi, apa kabar Robi? Saya kayak berbicara kepada diri sendiri. Pak. Iya. Ya, Pak. Robi tinggal di mana, Rob? Di Mayang, Pak. Di Mayang. Oke, berarti sinyal aman ya? Alhamdulillah, Pak. Aman. Ya, terima kasih Robi. Berikutnya saya Ya, coba Pak. ke Ahmad Rabani. Ya, ini boyband kayak rambutnya nih ya. Apa kabar? Enggak, Pak. Ahmad. Udah ya, ya. Apa kabar Ahmad? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Lagi di mana nih? Di Jambi atau di rumah? Sorry, di rumah? Di rumah lah. Di rumah, Pak. Di rumah. Rumah di mana? Oh, Merangin. Sinyal oke ya? Alhamdulillah oke. Alhamdulillah aman kalau gitu. Terima kasih Ahmad ya, Rabani. Berikutnya ada Tri Murni yang raise hand nih, angkat tangan. Silahkan Tri Murni respon. Apa kabar Tri Murni? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Kamu di rumah ya? Atau tempat kerja itu kayaknya? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Rumah di mana? Di Muara Jambi. Muara Jambi aman sinyalnya? Aman, Pak. Aman, terima kasih. Ya, oke Tri Murni. Berikutnya ada Surya. Sur, kamu ngapain tiduran ya? Kami, Pak. Kamu di mana nih? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Di kamar ya? Iya, Pak. Kamu nih kayaknya hobi ngegame ya, muka-muka ngegame gitu ya. Itu, Pak. Jarang, Pak. Jarang Tiap ya. hari itu, Pak. Main game terus, Pak. Iya, iya, iya. Teddy itu apa? Yang ngomong itu apa? Mana Teddy? Silakan Teddy, saya mau ngomong sama Teddy, Teddy. Pak. Oh, ini Teddy yang Iya, pakai Teddy. earphone ya. Nge-game terus, Pak. Ya, silakan Gimana, Teddy. Teddy apa kabar, Ted? Alhamdulillah baik, Pak. Lagi di mana nih? Di rumah, Pak. Hobinya ngegame ya kayaknya ya? Atau YouTuber nih? Iya, Pak. Ngegame. Oh, ngegame ya. Iya, Pak. Di Jambi ya, Ted tinggalnya? Iya, Pak. Ya, oke. Di Terima kasih. Jambi. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Teddy. Saya coba next lagi ya. Iya, Saya Pak. mau Siap, Pak. cewek lagi lah, Rani nih. Halo, Rani. Apa kabar? Rani, silahkan. Baik, Pak. Baik. Kamu di mana tinggalnya? Di Talang Banjar, Pak. Oh, aman berarti ya. Sama-sama Jambi ya. Iya, Pak. Saya mau coba ke Rizky nih. Terima kasih, Rani. Rizky, apa kabar, Rizky? Jabar Sodik. Rizky Jabar Sodik. Silakan. Ki. Ki. Ini AFK ya?
Ngegame ya? Tidur tuh Pak, tidur Pak. Tidur ya. Tidur sambil online. Ajaib ya. Wajar, Pak. Oke, mungkin ke Valdi Maldani Abbas. Maldini Abbas. Mana tuh? Valdi silakan. Ya saya Pak. Iya, kamu semester satunya algoritma berapa nilainya? A atau A+? 100 Pak. 100. Berapa nilainya? Sama siapa dosen algonya? Algoritma 1 sama Bu Mary. Bu Mary. Ya, ya. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya saya random ya. Saya ke Dandi. Dandi, kamu udah mandi Dandi? Sudah, Pak. Sudah ya. Terima kasih. Ya. Ngomong. Paspornya, Pak. Tinggal di mana Dandi? Tinggal di Sungai Bahar, Pak. Oh, Sungai Bahar. Kalau misalnya ada gangguan Pak. cuaca atau petir itu aman nggak sinyal?